wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dan hanya kepadanya semua akan kembali. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati dan menetapi kebenaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Saudaraku, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tolak ukur yang jelas untuk mengatur siapa yang beruntung dan siapa yang rugi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut untung, maka itu untung yang sesungguhnya. Ada yang tahu maksud untung di sini ada apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Untung di dunia dan untung di akhirat. Begitu juga jika Allah sudah menyebut rugi, maka rugi itu sesungguhnya rugi di dunia dan di akhirat. Untung dan rugi di sini bukan masalah bisnis, tetapi dalam surat Al-Asr ayat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa untung dan ruginya seseorang itu bergantung kepada penyikapannya terhadap waktu. Waktu itu terbagi menjadi 3. Waktu yang sudah berlalu, waktu yang tak mungkin kembali, dan waktu yang akan datang. Waktu yang belum tentu kita alami dan waktu yang sedang kita jalani saat ini. Waktu yang kita miliki jatahnya selama 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Nah, ada orang yang dengan jatah waktu tersebut mampu mengurus negara. Namun ada juga yang dengan jatah waktu tersebut mengurus diri sendiri saja tidak bisa. Dan ada orang yang dengan jatah waktu tersebut mampu memenuhi target pekerjaan dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Namun ada juga yang dengan jatah waktu tersebut boro-boro sempat menghafal Al-Quran, tugas pekerjaan pun tidak terselesaikan. Jadi semua itu bukan karena masalah waktu, tetapi karena masalah keterampilan kita untuk memanfaatkan waktu. Disinilah untung dan rugi itu terjadi. Beruntunglah kita orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu, dan merugilah mereka orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Jatah waktu yang Allah Subhanahu wa taala miliki pun 24 jam, tetapi dengan jatah tersebut, jatah yang terbatas itu, Rasulullah mampu mendakwahkan Islam yang akhirnya tidak hanya menjadi milik orang-orang Arab, tetapi bisa tersebar ke seluruh penjuru bumi. Masya Allah. Maka saudaraku, ada orang yang umur jasadnya pendek, tapi umur amal soleh panjang. Umur amalnya terus hidup meski jasadnya telah terkubur di dalam tanah. Betapa beruntung orang-orang seperti ini. Orang yang mampu memanfaatkan waktu untuk amal soleh, beruntung dia di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teknik kitobah adalah salah satu metode penyampaian pidato atau ceramah yang bisa digunakan dalam konteks keagamaan. Teknik ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan pesan-pesan moral atau religius kepada orang lain. Dan ada 4 jenis teknik kitobah, yaitu impromptu, manuskrip, memoriter, dan extemporer. Nah, contoh dari penerapan teknik khutbah kitobah ini adalah ketika seorang ingin memberikan nasihat atau motivasi kepada teman atau keluarga. Misalnya, seseorang ingin memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Dalam hal ini, teknik khutbah dapat diterapkan dengan memilih salah satu jenis teknik khutbah yang sesuai seperti manuskrip atau memoriter dan menyampaikan pesan dengan jelas dan lugas. Sebagai contoh, seseorang dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menggunakan teknik khutbah memoriter, yaitu dengan menghafal pesan-pesan penting dan menyampaikannya dengan penuh keyakinan dan semangat kepada orang lain. Ceramah, khutbah, dan kultum semuanya merupakan bentuk komunikasi lisan. Namun, yang membedakan antara ketiganya adalah segi konteks dan tujuannya. yakni ceramah biasanya ini digunakan untuk menyampaikan wawasan umum, sedangkan khutbah berkaitan dengan masalah agama. Dan kultum sendiri merupakan salah satu jenis dari khutbah yang durasinya ini lebih singkat dan biasanya ini disampaikan pada saat sholat Jumat. Nah, ceramah ini lebih umum digunakan dalam konteks sekuler seperti dalam lingkungan pendidikan atau motivasi. Demam panggung adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan rasa cemas dan takut sebelum atau saat tampil maupun berbicara di depan umum. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja, baik orator pemula maupun orator ulung. Beberapa gejala yang muncul antara lain denyut nadi dan nafas cepat, pusing atau sakit kepala, mulut kering, kemudian kulit pucat atau memerah, mual, dan perasaan tidak nyaman di perut. Kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi demam panggung, seperti mempersiapkan diri dengan matang, berlatih, mengonsumsi makanan yang tepat sebelum tampil, mengalihkan rasa takut, dan melakukan teknik pernafasan yang pasti. Nah, selain itu, carilah aktivitas yang dapat membuat Anda rileks seperti olahraga yoga, bermeditasi, melihat tumbuhan hijau, atau mendengarkan musik klasik. Pidato rekreatif adalah jenis pidato yang disampaikan dalam suasana santai, ceria, dan gembira dengan tujuan untuk menyenangkan atau menghibur pendengar. Pidato ini biasanya disampaikan dalam situasi seperti perhelatan atau pesta, pertemuan kelompok, atau jamuan makan malam. Pidato rekreatif harus menyampaikan hal-hal yang menarik, perhatian pendengar, kemudian mengendurkan saraf mereka dan membuat mereka santai. Hindari gagasan yang sulit dengan pilihan topik yang enteng, sederhana, mudah dicerna, serta digunakan dengan gaya bercerita atau naratif. Nah, ini memudahkan untuk mereka menikmati pidato tersebut. Nah, sebaiknya hindari menceritakan humor yang sudah diketahui atau terlalu sering dibicarakan. Baik perbendaharaan humor Anda sedikit, kemaslah humor lama dengan cara yang orisintal atau kreatif. Nah, sebagai contoh humor yang menarik dan bernilai dalam pidato rekreatif adalah berupa teknik burlesque, yaitu menyampaikan humor dengan memperlakukan hal-hal yang seenaknya secara serius atau hal serius secara seenaknya. Nah, selain itu, penggunaan
Perilaku bangsa atau orang yang aneh juga dapat dijadikan bumbu humor, tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Humor yang menarik dan bernilai dalam pidato rekreatif harus mampu menghibur pendengar sehingga muncul suatu kegembiraan. Namun perlu dihindari humor yang dapat menyinggung atau menimbulkan kontroversial. Nah, dalam konteks retorika dakwah pada pidato rekreatif juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah secara menarik dan menghibur. Seperti Ustadz Abdurrahman Jailani, seorang mubalik yang sukses, dikenal karena kesederhanaan, kelembutan tutur katanya, dan kesederhanaan dalam berdakwah. Dalam retorika dakwahnya, beliau mengemas materi dakwah secara menarik sehingga mudah dipahami dan diterima oleh jamaah. Dakwah beliau ini tanpa paksaan, namun dengan kelembutan serta kesederhanaan yang menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian dengan demikian, pidato reaktif dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang menarik, menghibur, dan bernilai. Baik, terima kasih. Begitu 4 pertanyaan yang telah saya jawab. Rangkuman dari ceramah Ning Umi Laila di acara Dupa kemarin adalah salah satunya tentang ikhlas. Ikhlas dalam segala perbuatan ini mengharapkan niat dan ketulusan hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa manfaat dan ciri-ciri orang ikhlas dalam perbuatan adalah yang pertama, mengharap keridhaan dari Allah. Nah, di sini hanya mengharap keridhaan dari Allah tanpa mengharap imbalan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah niat lapang dada. Ikhlas memungkinkan kita sebagai individu untuk menjalani kehidupan dengan niat penuh hati semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan hati. Yang keempat ada mengharap ridho. Nah, ridho di sini adalah ridho semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada tingkatkan ikhlas. Nah, para ulama tasawuf membedakan tingkatan ikhlas ini seperti ikhlas awam, ikhlas khawas, dan ikhlas tasawuf. Nah, bisa dipraktekkan dalam kehidupan hari-hari seperti beribadah, beramal, dan menjalani hidup dengan semangat. Bersolawat memiliki banyak manfaat dan keutamaan bagi umat muslim. Salah satu manfaat adalah mengalirkan berkah dan kebaikan bagi siapa saja yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, membaca sholawat juga dapat menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dan mendapatkan pahala yang setara dengan membebaskan 10 budak. Membaca sholawat juga dianjurkan di waktu-waktu tertentu, terutama di bulan Sya'ban sebelum memasuki Ramadan. Selain itu, sholawat juga dapat menghapuskan kekafiran, memberikan keberkahan, dan mencegah seseorang dari sifat kikir. Untuk mendapatkan manfaat dan keutamaan dari bersolawat, penting untuk dilakukan dengan ikhlas dan konsisten.